Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat otomotif dimanapun berada. Ini hari ini saya kedapatan job Honda City. Di sini bocor seal krek as belakang, jadi saya harus menurunkan matic ya, menurunkan transmisi maticnya karena seal krek as belakang ya, jadi dia berada di tengah-tengah antara transmisi dan mesin. Nah, di sini saya menggunakan gantung seperti ini ya. Nih, jadi itu lebih mudah atau lebih ringan. Jadi sendirian pun bisa, jadi tanpa harus bantuan dari orang lain. Di sini transmisi kita gantung seperti ini. Iya. Jadi di sini ini wujud transmisinya, teman-teman ya. Jadi untuk Honda City itu menggunakan VTEC, transmisinya itu CVT. Nah, di sini kita gantung seperti ini. Jadi tidak perlu bantuan dari orang lain. Di sini kita lepas juga as rodanya, as roda yang sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu mendingan dilepas, dikeluarin, biar ruangannya itu agak luas, karena ini celahnya hanya sekitar 5 cm transmisi ke chassis ke sini ya. Jadi jarak transmisi ini ke chassis itu hanya sekitar 5 cm atau 2 jari. Makanya dia harus mundur, lalu kemudian bisa turun. Nih, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk roda gilanya. Jadi plat yang ke mesin. Nah, roda gilanya itu ikut bolu. Nah, di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa seal krek as belakang itu berada di sini. Jadi ini mesin, sana itu depan, nah ini belakang. Nah, ini nyambungnya ke transmisi sini. Di sini juga terjadi kebocoran pada seal matic nih ya. Makanya di sini basah oli. Nah, kemudian rembes di bawah atau di kolong. Di kolong ini rembes. Nah, nih seal krek asnya itu jelas-jelas bocor. Apabila dibiarkan, ini akan sangat berbahaya, bisa menghabiskan oli dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti ini belum begitu parah ya teman-teman. Jadi apabila sudah parah, biasanya itu belum sampai 5.000, biasanya tuh 2.000 km oli sudah berceceran, karena ini seal ini pengaruhnya sangat vital untuk menahan oli mesin. Jadi di sini nih kelihatan ya, nih bocornya itu. Jadi ini faktor usia ya teman-teman. Jadi karena masih original atau bawaan pabrik. Nah, di sini 10 tahun atau 12 tahun itu biasanya seal ini sudah mengeras, sehingga perlu melakukan penggantian. Jadi untuk menahan olinya itu sudah tidak rapat, sehingga terjadi kebocoran oli seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin menurunkan matic, jadi harus bongkar semuanya. Jadi harus bongkar semuanya ya, seperti aki, filter udara, terus kabel-kabel perkabelan itu harus diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan atau kerusakan pada saat menurunkan transmisinya.
Jadi ini seal kerek as belakang. Nah ini oli mesin. Kemudian di sini ada seal input matic ya, seal input matic. Nah di sini, jadi mendingan ganti sekalian karena sudah bocor. Untuk sealnya sendiri harganya murah ya, jadi tidak terlalu mahal, namun ongkosnya itu yang lumayan mahal. Untuk turun matic sekitar 900 ribuan. Di jasa bongkar pasang itu mahal ya. Nah untuk spare partnya ini sekisaran 250-an. Nah ini untuk yang ini sekitar 200-an seal input matic. Oke ya teman-teman, jadi kita ganti seal yang baru, kemudian kita kasih lem sedikit di lapisan luarnya biar tidak terjadi bocor. Untuk seal as rodanya juga kita ganti ya, karena tadi ada rembesan juga dari sini. Takutnya nanti sudah beres ini masih basah, jadi kita ganti sekalian. Nah untuk pemasangannya di sini kan ada karter nih ya, jadi ini potongan. Jadi ruangannya itu terpisah antara karter dengan seal kerek as. Nah di sini tadi ada tetesan, makanya untuk mengantisipasi kita kasih lem sealer seperti ini ya. Nah kita sekarang ganti untuk seal kerek asnya, pasang yang ini. Nah ini seal kerek as belakang yang baru ya buat teman-teman. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Ada yang murah juga sekitar 150-an. Oke ya teman-teman, jadi sebelum kita pasang kita kasih grease dulu tengahnya supaya licin dan menghindari sobek ya. Dan kemudian kita langsung pasangkan saja di sini. Oke ya teman-teman, jadi di sini seal kerek as sudah terpasang. Jangan lupa kasih lem sampingnya ini biar menghindari kebocoran atau lepas misalkan, karena ini sealnya penggantian ya, jadi dilem untuk mengantisipasi miring. Nah apabila yang original itu tidak perlu dilem. Selanjutnya kita pasang platnya. Ini jangan sampai terbalik ya, jadi yang rata itu di depan sini, yang satu di belakang. Ini plat untuk tempat volume matic atau roda 3. Ada baut 17 Ryzen atau plating 6 biji.
tuli kita tahan dengan kunci 19. Saya kita kencangkan ya. Ini harus kencang ya teman-teman. Oke, kemudian kita siap naikkan transmisinya. Sudah naik bosku, alhamdulillah. Jadi kalau menggunakan katrol seperti ini itu tidak terlalu sulit ya sendirian, karena transmisi itu digantung dan tinggal perhitungan lurus transmisinya itu seperti apa. Kalau transmisinya teman-teman bisa ngatur lurus seperti ini, maka itu tidak sampai 10 menit sudah naik dan terpasang seperti ini. Jadi tidak perlu banyak tenaga atau banyak tangan ya, cukup sendiri bisa. Jadi teman-teman yang ingin mengganti seal kerkas belakang seperti ini caranya. Kemudian seal input matic juga sekalian diganti dan seal kerkasnya. Oke ya, saya rapikan terlebih dahulu, nanti kita lanjut setelah sudah terpasang semua dan tinggal pengetesan. Oke ya teman-teman, jadi ini Honda City sudah selesai turun transmisi, turun matic ya. Jadi penggantian seal kerkas belakang, seal as roda, dan seal input matic. Jadi di sini sudah rapi, sudah dites jalan, semuanya sudah normal. Pastikan tidak ada kebocoran lagi dan mobil berfungsi dengan normal kembali. Ya oke, jadi untuk rincian harganya ini habis 1,3 ya. Untuk jasanya sendiri 8,5 atau 850 untuk turun transmisi matic, karena cukup ribet dan memang harganya segitu ya. Jadi buat teman-teman semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.